Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, saat ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Seperti biasa, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semuanya dimanapun saja para sedulur berada. Semoga saja saat ini para sedulur semuanya berada dalam keadaan yang sehat walafiat, juga rezekinya diluaskan, diberikan rezeki yang berkah, halal dan thayyibah, dan juga semoga segala urusannya mendapatkan kemudahan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semoga kita semuanya selalu berada dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini akan mempersembahkan sebuah konten. Semoga saja konten ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kami akan mencoba yang mengungkap sosok bocah Angon, ya. Tentunya dengan cara mediumisasi, kita lihat dari sudut pandang gaib. Siapakah dan bagaimanakah kebenaran dari sosok bocah Angon ini, ya, menurut pandangan gaib. Tapi seperti biasa, ya, perlu kami ingatkan kembali informasi-informasi yang diberikan oleh makhluk gaib jangan dipercaya 100%, ya. Kita harus sharing dan saring terlebih dahulu kebenarannya, karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan saja sebagai gambaran atau pelajaran bagi kita semuanya, yang kemudian kita bisa mengambil hikmah di dalamnya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ya, kita langsung saja kita lakukan mediumisasi. Semoga mediumisasi ini berjalan dengan lancar dan memberikan, ya, sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin yang percaya mohon tolong benteng diri saya dan tempat ini dengan cahaya yang berlapis-lapis, tidak dapat tertembus dan tidak dapat terdeteksi. Apabila ada penyusup atau penyerang atau yang ingin memberikan informasi palsu, secara otomatis hancur dengan jarak radius 50 km dari tempat ini. Tempat Sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hari kita terima semuanya. Apabila ada yang ikut campur atau ikut andil dalam mediumisasi secara langsung, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas insan yang saya ini membantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan sosok sebenarnya dari bocah Angon dan yang sudah diizinkan oleh beliau. Saya minta yang asli, berapapun lapisannya dapat tertembus. Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari golongan apa ini? Maaf, saya agak sedikit Terkejut? Bang, kenapa? saya sedang bertugas. Tiba-tiba saja ada sosok cahaya yang membawa saya ke sini. Begitu. Ya, mohon maaf. Sebelumnya saya mau nanya dulu, dari golongan apa ini? Saya dari bangsa manusia. Bangsa manusia. Kalau boleh, Bangsa. kalau boleh tahu punya nama? Siapa namanya? Nama saya Ki Badra. Ki Badra. Oh, Aki dari mana itu asalnya? Saya di tanah Sunda. Nama Sunda. Tepatnya di mana kalau boleh tahu? Ya, di Semuanya, daerah Sunda itu semuanya gitu. dekat. Ya, di sana yang saat ini dekat dengan yang namanya hutan Sanjang itu. Hutan Santang. Iya, itu di daerah Garut. Oh, daerah Garut. Ya, hutan Sanjang. Itu asal mertua saya itu, yang mertua saya dari Garut itu. Saya juga merasakan di sini. Nah, ada aura di sana. Ya, orang Garut ini. Ya, Ya, mohon maaf yang tadi sedang tugas ketarik ke sini. Kalau boleh tahu siapa yang memuslimkan, yang? ya alhamdulillah saya semasa hidup memang sudah muslim. Gitu. Sekarang saya sudah menjadi pengikutnya Pelia. Gitu. Ya, mohon maaf sebelumnya. Saya mohon sama Eyang untuk bersahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau boleh tahu yang tugasnya apa? Saya bertugas di daerah sekitar. Tugasnya? Saya diperintahkan untuk menjaga peninggalan-peninggalan yang ada di tempat itu. Baik berupa harta, pusaka, ataupun koras-koras, kertas tulisan di zaman dahulu. Tuh. Ya, yang ditarik ke sini kami ingin tanya, yang bisa menjelaskan sosok bocah Angon itu maksudnya apa itu, ya? Kok namanya begitu sebutannya gitu? Silakan yang jelaskan. Sebetulnya asal muasalnya itu bahasa itu dibuat atau disampaikan oleh junjungan kami. Siapa itu? Yaitu Baginda Prabu Siliwangi.
Hmm. Beliau menyampaikan di dalam tulisannya itu adalah yang bertujuan untuk diwariskan kepada keturunan-keturunannya, untuk disampaikan bahwa nanti pada satu zaman akan ada yang namanya bocah Angon. Tapi beliau bukan menulis bocah Angon. Indonesia apa yang Beliau menyatakan budak Angon. itu bahasa orang Sunda ya, Ya, budak Angon. seperti itu. Kok sekarang tulisannya bocah Angon ya? Ya mungkin diganti supaya lebih mengerti. Oh ya, kalau budak itu kan bahasa Sunda ya, mungkin orang nggak banyak ngerti. Kalau orang Jawa ya, lalu bagaimana ya? Jadi budak Angon atau bocah Angon itu adalah satu sosok seorang pemuda yang nantinya akan memimpin wilayah di Nusantara. Ya, bocah atau budak itu namanya pemuda. Angon itu mengembala atau diartikan sebagai pemimpin. Jadi itu adalah bahasa Siloka, bahasa yang disembunyikan. Maksudnya beliau Sang Prabu menulis dengan bahasa-bahasa yang penuh dengan arti itu supaya kita yang membacanya bisa menerjemahkan dalam kehidupan. Karena yang akan bisa menerjemahkan wasiat-wasiat dari Sang Prabu itu hanya orang yang memiliki hati yang suci dan pikiran yang bijaksana yang akan bisa mengartikan kata-kata beliau. Jadi makanya kata-katanya itu dibuat sedemikian rupa penuh dengan arti. Karena nantinya yang bisa menerjemahkan atau menafsirkan dari kata-kata beliau hanyalah orang-orang yang suci dan bijaksana. Seperti itu. Makanya beliau menulis wasiat-wasiatnya itu, wasiat-wasiatnya itu penuh dengan makna dan arti di dalamnya, harus diterjemahkan kembali. Apakah bocah Angon atau budak Angon itu bisa dikatakan itu sebuah gelar? Ya, itu adalah sebuah julukan atau gelar bagi seorang pemuda yang nantinya akan mengembala atau mengangon. Yang diangon itu siapa? Tentunya bukannya domba atau kambing, tapi manusia yang memberikan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, kekayaan, yang membahagiakan semua rakyatnya. Seperti itu. Oh, kalau dalam Islam apa itu yang dikatakan dengan Imam Mahdi itu? Ya betul, seperti itu.
Lalu ciri-ciri daripada bocah Angon itu sendiri seperti apa itu ya? Ya seperti yang sudah ditulis dalam serat beliau itu. Beliau itu mengumpulkan dahan dan ranting kering. Maksudnya beliau itu, sang bocah Angon itu akan memberikan keaslian dan kemurnian sejarah dari para leluhur-leluhurnya, keaslian dan kemurniannya, dan akan memberikan juga ajaran yang murni kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kalau boleh tahu ajarannya seperti apa ya? Ya ajarannya ya ajaran Rasulullah, tapi itu ajaran yang murni sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau sendiri ini keturunan Rasul? Tentunya iya. Betul. Karena hanya keturunan Rasulullah sajalah yang memiliki cahaya beliau. Masih tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah ajaran beliau itu mudah untuk dipahami oleh semua orang? Sangat mudah sekali. Apakah bisa menerimanya? Ajaran yang disampaikan mudah dan simpel, tidak ada yang aneh-aneh, tapi sulit diterima oleh kebanyakan manusia. Kenapa ya? Ya karena mereka tidak memahami dan masih meyakinkan keyakinan atau ajaran-ajaran yang saat ini yang sudah banyak penyimpangan dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa terjadi banyak penyimpangan? Karena ajaran-ajaran Rasulullah SAW itu ditafsirkan hanya untuk kepentingannya sendiri atau kelompoknya sendiri. Seperti itu. Ya akhirnya ajaran Rasulullah itu banyak yang berubah dalam pengamalannya. Maka tugas beliau mengumpulkan ranting dan seperti itu. Jadi beliau mengumpulkan ajaran-ajaran leluhur dan juga sejarah-sejarah leluhur terdahulu secara murni dan asli, walaupun sudah mengering dan terlihat kering seperti itu. Kenapa mengering? Mengering itu sudah banyak yang meninggalkannya. Ya kalau boleh tahu ya, itu kemunculan bocah Angon atau budak Angon itu apakah masih lama? Tidak akan lama. Jangan lama lagi. Tunggu saja, kalau sudah waktunya tiba, dengan sendirinya bocah Angon itu akan
muncul. Gitu. Ya, Apakah pengikut-pengikut bocah Angon itu sekarang sudah ada? saat ini mereka sudah ada. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Ada lagi yang mau dikatakan? Jadi sosok bocah Angon itu adalah seorang pemuda yang nantinya akan menjadi pemimpin di negeri ini, yang akan memberikan kemakmuran, keadilan bagi semua rakyat dengan seadil-adil. Maka pemimpin ini diberi gelar dengan budak Angon atau bocah Angon, yang memberikan pemahaman-pemahaman asli bersumber dari leluhurnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bercampur dengan yang lainnya atau pemahaman-pemahaman yang lain. Nah, seperti itu. Lalu tanda-tanda budak Angon atau bocah Angon itu akan muncul itu ditandain dengan apa itu? Kira ada tanda-tanda kemunculan beliau itu? Beliau akan muncul ditandai dengan berbagai bencana, musibah, ketidakadilan, kesengsaraan yang sangat memuncak. Tatkala keadaan semakin kacau tersebut, maka beliau akan muncul untuk membenahi semua, untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga rakyatnya tidak akan ada satu orang pun yang merasa kelaparan, kekurangan, atau ketidakpuasan. Itu tugasnya. Ya, mungkin ada pesan-pesan yang buat kami semua. Ya, yang sebelumnya mohon maaf. Itu bencana itu apakah banyak akan menimbulkan itu korban jiwa? Ya, tentunya akan banyak sekali akan berjatuhannya korban jiwa, karena musibah yang terjadi bukan satu atau dua, tapi banyak. Dari berbagai macam musibah, ada yang dari air, ada yang dari tanah, ada yang dari angin, ada yang dari api, Ya, dan ada yang dari kabut, dan lain-lain sebagainya. Jadi saat itu keadaan sudah sangat kacau balau dan tidak menentu. Itulah tanda. Dan juga bencana-bencana itu akan diiringi dengan letusan-letusan gunung secara bersamaan. Dan juga tanahnya pecah, terbelah, air pun keluar. Belum lagi terjadi banyak kekacauan di kalangan manusia, seperti kelaparan,
kemudian kehancuran ekonomi semakin kacau balau, sehingga akhirnya mereka hanya memikirkan diri sendiri, yang penting bisa makan saat itu. Walaupun harus terjadi hal-hal yang mengerikan terhadap sesamanya, itu karena keadaan sudah kacau balau. Itu tanda jelas dia akan muncul. Ya, persiapkan saja kita semuanya ya untuk menerima ujian. Semua itu dipersiapkan. Yang dipersiapkan adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberikan kekuatan secara lahir dan batin tatkala kita mendapatkan ujian itu, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ada lagi yang mau sampaikan ya. Ya, saya rasa sudah cukup apa yang saya sampaikan. Ya, terima kasih dan alhamdulillah informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, bisa menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mohon maaf sekali lagi ya, kami mengganggu ya, yang ketarik ke sini. Saya pun sedang menjaga sebuah tempat itu, dan saya sedang bertapa. Mohon maaf dari tadi saya seperti ini karena saya sebetulnya sedang seorang petapa, gitu. sedang bertapa di sana. Ya, mohon maaf ya yang ya. Dan lagi mohon maaf. Ya, walaupun saya sedang bertapa, kalau waktunya sudah sholat ya saya sholat seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi, saya bertapa. Bertapanya itu saya dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Saya itu menjaganya duduk di tempat seperti itu. Gitu. Menjaga benda-benda pusaka dan harta serta kitab-kitab kuno itu. Lalu harta itu kapan dikeluarkan ya? Ya, nanti kalau pejabat itu sudah bertugas sesuai dengan tugasnya, Gitu. itu akan diberikan untuk kemakmuran negeri ini. Ya, mohon maaf ya Eyang, kami telah mengganggu Eyang. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali atas informasinya dan bermanfaat buat semuanya. Kalau begitu saya permisi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ya para sedulur, barusan kita telah melakukan acara mediumisasi ya, mengungkap misteri sosok bocah Agot ya. Tadi kita sudah dapat mengetahuinya, informasinya ya dari makhluk gaib tadi ya, kebenaran dari sosok bocah Agot ya. Ternyata bocah Agot ini adalah seorang pemimpin ya di akhir zaman yang akan memberikan nantinya kemakmuran, keadilan, kejayaan, kekayaan, kesejahteraan kepada seluruh rakyat
Nusantara ini. Tapi ya sebelum itu terjadi, ya kita mesti waspada dan hati-hati ya, karena akan terjadi banyak musibah dan bencana. Itu adalah salah satu tanda dari kemunculan yang jelas ya, kemunculan bencana. Semoga saja ya kita diberikan dan juga dikuatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para hadirin ya, para sedulur semuanya, apa yang kami sampaikan ya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas segala perhatian juga atas dukungannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.